wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun yang kami hormati para kepala bidang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung atau para pejabat administrator dan atau yang mewakili, para pejabat pengawas dan pejabat fungsional, serta kami ucapkan selamat datang kepada para peserta studi lapangan latihan diklat kepemimpinan administrator di Aula Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Acara kita pada siang hari ini yaitu acara studi lapangan latihan kepemimpinan administrator atau PKA yang diadakan pada hari Senin 11 April 2022. Baiklah, untuk mulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inovasi yang kami sampaikan ini berbentuk kita menuju yang namanya list paper. Jadi kita harapkan dari akhirnya nanti BKD ini bukan tempat naruh arsip, tapi kita sampaikan list paper. Nah, jadi daripada aplikasi-aplikasi ini tentunya kita bisa menggunakan dana APBD kerjasama dengan pihak ketiga ahli IT. Nah, jadi kita dari kerjasama pihak ketiga ahli IT ini tentu ada penawaran-penawaran untuk membangun aplikasi atau perangkat tersebut. Tapi kita tidak bisa terpisah juga dengan Dinas Kominfo karena dia terpusat servernya di Dinas Kominfo. Kita hanya menyiapkan aplikasi, kita sampaikan ke Kominfo yang menyiapkan perangkat-perangkat itu. Nah, jadi itu. Jadi kami di Provinsi Lampung ini sudah terpusat. Kalau yang namanya aplikasi servernya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang kami muliakan, perkenalkan kami kelompok 2 angkatan 4 PKA Swadana tahun 2022 yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Saat ini kami sedang melaksanakan studi lapangan dan dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Adapun beberapa hal yang dapat kami bagi dengan teman-teman semua pada seminar ini terkait dengan pembelajaran dan best practice yang bisa kita terapkan di lokasi masing-masing. Profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung adalah dalam menjalankan tugasnya, Badan Kepegawaian Provinsi Lampung melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. Adapun fungsi BKD Provinsi Lampung, pertama, perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian. Yang kedua, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kepegawaian. Yang ketiga, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian. Keempat, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur di bidang kepegawaian. Dan kelima, pengelolaan administratif. Selanjutnya, indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung adalah melaksanakan penetapan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensi dan terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian serta kesejahteraan pegawai yang berkualitas. Provinsi Lampung mempunyai visi rakyat Lampung berjaya. Dalam mencapai visinya, pemerintah Provinsi Lampung memiliki 6 misi. Badan Kepegawaian Provinsi Lampung dalam pelaksanaannya terkait dengan misi kedua Provinsi Lampung, yakni mewujudkan good governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. Kunci sukses organisasi adalah tindakan yang cepat dan tepat dari pimpinan jika terjadi suatu perubahan. Suatu pelayanan dinilai memuaskan jika pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan tercapainya pelayanan pelanggan. Komponen yang penting sebagai faktor kunci keberhasilan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung adalah 1. Faktor kesadaran aparatur. 2. Faktor aturan dalam penjelasan pelayanan publik. 3. Faktor organisasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. 4. Kemampuan dan keterampilan. 5. Sarana dan prasarana. Penetapan faktor kunci keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung adalah jangka waktu pelayanan.
Adapun faktor kunci keberhasilan tersebut adalah yang pertama, pengawasan terhadap seluruh pegawai yang bertugas menjalankan sistem pelayanan berbasis elektronik dan konsisten. Yang kedua, pengendalian sistem agar dapat berjalan dengan baik dan manajemen risiko. Serta yang ketiga, penyempurnaan secara bertahap sistem pelayanan yang manual ke pelayanan yang berbasis digitalisasi. Dengan memberikan penghargaan dan apresiasi atas prestasi karyawan dengan memberikan peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi melalui program belajar dan tugas belajar. Pemimpin juga mendorong percepatan pelayanan publik dan memanfaatkan sistem informasi teknologi, diantaranya dengan 1. Kepemimpinan yang memberikan bimbingan yang efektif kepada para pengikutnya. 2. Adanya koordinasi pekerjaan bagi semua bawahan dengan pendekatan rasa tanggung jawab internal dan kerjasama yang baik. 3. Menghargai potensi individu. 4. Mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan. Dan 5. Mengakui apa spesialisasi pada bidang masing-masing. Dan ke-6, mampu memanfaatkan anggota seefektif pada kondisi yang tepat. Ada beberapa strategi yang dilakukan BKD Lampung untuk mendorong peran kepemimpinannya. Meyakinkan bawahan bahwa pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab utama. Dan yang kedua, mengupayakan kolaborasi ke berbagai pihak. Di samping sosialisasi dan upaya persuasif dengan berbagai pihak, khususnya penerapan dan perbaikan sarana dan prasarana dukung untuk meningkatkan sumber daya BKD Lampung. Dan yang terakhir, pemimpin harus mampu menjamin bahwa semua proses inovasi pekerjaan akan berkelanjutan. Berbicara mengenai pembelajaran yang dapat diambil adalah inti dari pengalaman suatu kegiatan, baik itu dapat berupa sebuah event, program, ataupun sebuah proyek yang akan dan dapat digunakan untuk menjadi pembelajaran ke depannya. Setiap orang dan fungsi dari organisasi pasti mempunyai listen learn. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengumpulkan pembelajaran dari sebanyak mungkin orang yang terlibat dalam proyek, event, ataupun program tersebut. Selanjutnya, pembelajaran atau lesson learned yang dapat kita ambil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, di antaranya akan saya bacakan, yaitu kepemimpinan. Pola kepemimpinan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung berjalan dengan baik, sehingga dipandang mampu untuk mendorong tercapainya tujuan dan sasaran OPD. Kepemimpinan dijalankan dengan menerapkan pola yang seimbang, sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya pikiran dan ide-ide yang kreatif pada pekerjaan yang sifatnya jelas, terukur, dan merupakan pekerjaan rutinitas. Sebagian besar dilakukan dengan menerapkan pola top down. Pimpinan memberikan arahan kepada bawahan dan dalam pelaksanaan pekerjaan akan mengikuti petunjuk dari pimpinan organisasi. Namun untuk pekerjaan yang memiliki banyak item, bersifat detail, dan dalam penyelesaian membutuhkan kolaborasi antara unit kerja dalam OPD, pimpinan tentunya memberikan ruang dan kesempatan bagi tim untuk memberikan masukan, ide, dan gagasan, sehingga pola kepemimpinan bottom up dapat diterapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kepemimpinan akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Dalam rangka untuk mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan peningkatan pelayanan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, ini merubah administrasi yang sebelumnya berbentuk fisik menjadi digital. Jadi dilakukan secara elektronik sehingga pelayanan lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah. Adapun aplikasi yang dipakai dan diterapkan yaitu tentunya adanya kerja, Simpedu, adanya
pangkat, cuti, karis, karsu, serta adanya semanjani. Tadinya untuk kompetensi pegawai yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, di sini menjadi perhatian bagi BKD Provinsi Lampung dengan adanya diberikan adanya diklat, adanya ujian dinas bagi kawan-kawan yang sudah pas mungkin pangkatnya, juga untuk adanya diklat yang berbentuk untuk memajukan kompetensi pegawai yang ada di SDM bagi Badan Kepegawaian. Jejaring kerja sangat dibutuhkan oleh organisasi manapun pada tingkatan apapun, baik dia tingkat atas, menengah ataupun bawah. Karena tidak mungkin tujuan-tujuan organisasi itu bisa dilaksanakan hanya mengandalkan kemampuan yang ada dalam internal organisasi, sehingga perlu melakukan kolaborasi dengan institusi atau lembaga lain. Terkait dengan hasil studi kami, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung ini akan berkolaborasi dengan jejaring kerja, misal dengan BKD Provinsi Lampung, dengan institusi atau lembaga atau penyedia, dengan Dinas Kominfo, dengan 48 SKPD yang ada di Pemda Provinsi Lampung, dengan PNS yang ada di Provinsi Lampung, dengan Kemendagri, dengan BKN, dan dengan Kemenpan RB. Dalam penerapan manajemen kinerja yang dilaksanakan oleh PKD ini adalah dalam rangka kita melakukan perubahan terhadap mindset, di mana pelayanan itu adalah bagian dari ibadah, kewajiban dan pengabdian seseorang kepada negara, sehingga pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang benar-benar ikhlas, berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih. Bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah sesuatu yang bisa terjadi di depan dan akan menjadi penghambat untuk mencapai suatu tujuan sebuah organisasi. Sedangkan manajemen risiko menurut ISO 31000 adalah aktivitas yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi dalam menangani risiko. Dasar hukum menjalankan risiko adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang sistem pengendalian internal pemerintah SPIP sesuai amanat pasal 2 peraturan pemerintah tersebut untuk mencegah pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pimpinan kementerian, lembaga, atau daerah wajib mengendalikan atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Sedangkan pasal 13 menyebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Inovasi yang dilakukan oleh BKD Provinsi Lampung adalah sangat efektif dan efisien. Mengapa demikian? Karena proses penginputan data dan sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh BKD Lampung sudah melakukan transformasi digital. Salah satunya yaitu tentang data kepegawaian bisa mereka akses sendiri. Kemudian ada lagi data-data tentang karpet, tentang gaji kepegawaian, mereka bisa mengaksesnya dengan sendiri. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya nantinya kita akan mengadopsi untuk kegiatan ini setelah atau studi lapangan di BKD Provinsi Lampung ini. Nantinya di daerah akan kita kembangkan bahwasanya penting transformasi teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan khusus bagi kepegawaian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita tampilkan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Oke. Semangat pagi? Oke. Kelompok 2 kreatif inovatif. Untuk apa? Pelayanan prima.